Nih boro-boro mau ngejar koruptor sampai ke Antartika, baru sampai Sentul aja udah puter balik. Kalau mau buka kartu, bongkar-bongkaran, kagak usah setengah-setengah, ya. Nih kepercayaan publik kalian pertaruhkan loh. Nih kita sudah bantu mengawal. Gimana ini? Nih selama ini kita cuma disuguhin drama murahan doang, Selama ini barang bukti udah jelas, udah ada, lihat terang benderang, emas berkilo-kilo, dolar bertumpuk-tumpuk, tapi kagak ada tersangkanya. Ini serius gak sih mau bongkar korupsi? Cacing-cacing, naga-naga. Kalau mau gas-gas kalian, jangan setengah-setengah. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor koruptor, susah ditangkap, gak mau nangkap. Masih nego-nego ya. Buset, penegak hukum isinya koruptor semuanya. Koruptor lama pindah, ganti pemain baru, tetap korup, cuma beda grup doang. Ini negara udah bener-bener bobrok sebobrok-bobroknya nih negara, isinya orang-orang zolim, bajingan. Pecah kaca kok. Set, capek banget gua. Ini Cafe Verde nggak mau datang ngejajah apa? Atau Dajjal buruan turun dah, udah muak banget gue sama negara nih. Dia bro, mental kan, uset, ya kasihan gue sama diri sendiri nih. Ya, Itsus Febri resmi mengundurkan diri dan sudah di-approve oleh Jaksa Agung. Pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, sekarang dia udah nggak ada jabatan lagi tuh. Harusnya udah agak ada beban untuk menetapkan dia sebagai tersangka. Jangan setengah-setengah, kita kawal. Ayo, Polri, gas terus. Bajingan keparatnya koruptor. Biadab, ya. Sudah nyata-nyata terbukti, ya. Uang ratusan M, emas 74 kilo, ngalah-ngalahin Monas, tapi belum ada tersangkanya. Lagi nyari orang untuk dikambing hitamkan. Ya, orang yang nggak bersalah untuk kambing hitamkan. Kasus Nadiem dan si Kerry, ya, yang tidak terbukti langsung, yang nggak ada kelihatan, tidak terbukti, itu langsung ditangkap, masuk ke penjerong, ya, belasan tahun langsung, ya. Yang nangkap, yang suka nangkap koruptor itu ternyata bajingannya koruptor, ya. Di tanah air rakyat sedang kejepit, ya. Di tengah-tengah rakyat sedang kejepit ekonomi, tega-teganya sibuk ngumpulin emas, ngumpulin dolar, sampai segitunya. Bajingan keparatnya koruptor. Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam. Gua akan berjanji botakin kepala jika Jampitsus Febri Adriansyah menjadi tersangka atau divonis lebih dari Nadiem Makarim. Kalau gue bener-bener botak, berarti hukum di Indonesia masih aman. Sebenarnya gue mau nontonin aja terkait kasus dugaan korupsi dari Jampitsus Febri Adriansyah ini. Karena gue masih ribet banget ngantongin fans Messi. Paham? Jadi share video ini atau simpan aja video ini, screenshot aja. Janji gue akan dilakuin jika itu terjadi. Gue akan balik ngantongin fans Messi. Buat Bapak Prabowo dan Bapak Listio Sigit, ya, kalau kalian bener-bener mau nangkap para koruptor, ya, gak perlu jauh-jauh ke Antartika, ya. Di Solo ada, Jakarta ada, ya. Gak usah ke Antartika, asal jangan pandang-pandang bulu. Mau bulu panjang, bulu pendek, mau gundul, ya. Tangkap dan adili si jembut sus Febri Ardiansyah, pengkhianat bangsa. Saya begini, kalau pejabat sudah punya brankas di rumahnya, kepercayaan saya menjadi nol. Itu. Saya bekas pejabat, gaji aja masuk dompet pas-pasan, kok punya brankas. Boro-boro masukin ke brankas. Beli brankas aja nggak punya, apalagi mengisi brankas. Nah, saatnya Presiden Prabowo betul-betul
membersihkan penegak hukum. Itu momentum ini. Momentum ini harus digunakan. Nah, kita harus paham, Febri ini kan tangan kanannya Pak Prabowo di tim PKH, penerbit kawasan hutan. Dia ketuanya. Ketua Pak Febri ini ketuanya. Nah, meskipun sampai sekarang belum disebut juga resmi ya nama ini. Nah, yang digeledah ya itu yang saya bilang. Ini kan dramanya, jangan sampai drama ini kalau tersangkanya nggak dibuka, maka orang bisa menafsirkan bahwa ada oligarki yang menyerang tim PKH. Kemarin masih ada yang berdiri tegak di mimbar konferensi pers dan pakai baju batik rapi. Tiba-tiba mengundurkan diri. Nah, gitu tahu diri. Ini keren emang netizen. Kalau bukan netizen yang berbondong-bondong mendesak untuk keadilan, mungkin si nggak tahu diri ini masih dengan mukanya yang angkuh itu bilang, saya masih dapat telepon untuk menyelesaikan sidang pret. Pak, masyarakat tuh sekarang udah nggak bego. Masa di rumah dinas bisa nyimpen uang usaha orang lain? Situ bank apa tempat penitipan? Mungkin ada yang nitip kali ya? Siapa tapi Pak yang nitip? Masalahnya masyarakat mau tahu banget nih yang nitip tuh namanya siapa? Kan lumayan Pak, hampir 1 T yang baru ketahuan. Yang belum ketahuan, yang di rumah Bapak di Kebayoran belum diliatin tuh. Nah, itu ayo berapa tuh Pak? Lumayan itu kalau dibagiin ke rakyat miskin sejahtera Pak. Tapi ini orang tahu diri apa emang ada yang nyuruh undur-undur? Ya udahlah ya, kita serahkan aja ke penegak hukum, kita tunggu kabar selanjutnya. Dan saya doakan untuk Bapak, semoga Bapak nggak pakai baju batik lagi, tapi ganti baju jadi warna kuning atau oranye. Yeay! Kalian bisa diam dulu nggak? Ini dramanya polisi, TNI, kejaksaan. Jangan buru-buru bela kanan, bela kiri. Kalau narasinya berat sebelah, episodenya jadi pendek. Yang kebongkar jadi dikit. Bisa nggak jadi penonton tuh anteng gitu sekali-sekali. Ini biar mereka pukul-pukulannya panjang. Kasih lama dulu biar sampai adu penalti. Makin panjang episodenya, makin banyak yang kebuka, makin banyak fakta yang terpapar. Jadi sabar dulu. Kalian juga jangan lupa, ini Indonesia bos. Indonesia itu kasus hukum banyak plot twistnya. Untuk jam sepagi sekarang, itu belum ketahuan banget nih yang mana malaikat, mana setan, atau dua-duanya setan juga kita belum tahu, tapi kayaknya dua-duanya malaikat, maksud saya malaikat. Penutup ya guys, so sekarang kita jadi penonton, tenang dulu aja, sabar dulu aja, nikmati dulu drama Mega Bintang ini, oke? Enjoy, peace. Ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya. Orang menjelaskan tapi makin kagak jelas. Uang yang ditemukan ada pemiliknya. Ya siapa? Gue kamehameha juga, lu kesel banget gue. Ya siapa? Emang lu kata uang netes sendiri? Tolol banget orang. Nih ya, gue aja kalau pindah rumah nih ya, bangku plastik ketinggalan. Kepikiran gue, kalau emang pindah rumah ada emas, ada miliaran, kok tenang-tenang aja. Lu kalau bohong yang pinter ngapa? Tolol banget sih. Kayak lagi ngebohongin bocah minta es krim dibilang pahit. Lu lupa ya, orang Indonesia itu udah pinter-pinter, udah makan MBG. Makanya jangan kebanyakan makan duit haram dah, otak lu beku. Lu pusing amat ya. Ya ini mau ujung-ujungnya saling melindungi nih. Indonesia emas, emasnya di rumah Febri. Kalian harus dengerin ini, ngeri asli. Kalau pemerintah tidak bisa memberantas korupsi, maka NU akan mengeluarkan fatwa agar rakyat tidak membayar pajak. Itu politik. Apakah itu boleh? Boleh, bagus. Masalah pemberantasan korupsi di negara kita itu hanya masalah nyali sebenarnya. Banyak orang bisa keluar-keluar, ayo berantas korupsi. Begitu tahu misalnya yang korupsi ini bintang 3, bintang 3, merinding duluan Pak pasti. Dan ini yang lagi dilaksanakan oleh Presiden Prabowo. Ini orang ngeri Pak, beliau ini nggak takut mati sudah. Orang pada waktu perang aja beliau bawa kain kafan. Seperti yang lagi rame sekarang ini, sosok Jampitsus yang telah ditemukan emas 74 kg dan uang sampai ratusan miliar. Walaupun belum tersangka ya, tapi beliau ini pejabat kejaksaan yang setara dengan perwira bintang 3. Dan yang bikin merinding adalah ternyata alasan Pak Jokowi memberikan pangkat kehormatan
memberikan bintang 4 kepada Prabowo Subianto pada Februari 2024. Ternyata untuk misi ini gila merinding sih. Jadi maju terus Pak Prabowo, kami rakyat bersama Bapak. Siapapun pokoknya sikat repost video ini. Banyak banget netizen yang kecewa dan marah setelah menyaksikan konversi pers yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya bersama dengan Kortas Tipikor Polri. Gimana nggak kecewa? Orang sudah nungguin sampai larut malam, hampir jam 10. Netizen ingin mendengar perkembangannya dan kira-kira siapa tersangkanya. Ternyata cuman ngejelasin jumlah uang sitaan dan emas, kemudian di mana saja lokasi yang disita, nama tersangkanya akan diupdate dalam konversi pers selanjutnya. Pertanyaan saya, gue serius nanya nih teman-teman, kalian tuh kenapa kecewa? Polisi malam hari ini sedang menjadi polisi seperti apa yang kalian kenal dan ketahui. Lantas salahnya di mana saat polisi menjadi diri sendiri? Izin. Gini ya teman-teman ya, kalau kita pengen ada pemberantasan korupsi yang tuntas sampai ke akar-akarnya, karena ini sudah menyangkut high profile dan ini sudah bicara institusi, presiden harus turun tangan. Ya, wah nanti dibilang intervensi dong. Tidak, kejaksaan, polisi adalah institusi eksekutif. Yang intervensi itu kalau presiden menelpon seorang pengacara menyampaikan sikapnya terhadap perkara yang sedang disidang. Pengacara itu ngomongin, tadi presiden nelpon gini-gini, itu baru intervensi secara tidak langsung. Yang tidak boleh itu adalah lintas, ya, lintas kekuasaan eksekutif yudikatif. Kalau ini melalui Menko Polkam yang kita nggak tahu, nggak pernah muncul ini Menko Polkam, harusnya dikoordinasikan apabila ada gesekan antar institusi kejaksaan dan Polri misalnya, atau bila perlu kalau ada TNI misalnya, karena itu di bawah koordinasi Menko Polkam. Kalau tidak, presiden langsung melihat bagaimana kondisinya agar masyarakat tidak bertanya-tanya. Karena hari ini seolah-olah bola liarnya, bola panasnya ada pada institusi Polri. Padahal kalau saya melihat saat Polri melakukan penggeledahan secara terbuka, maka mereka sudah ingin kasus ini dibuka secara publik dan diselesaikan secara publik. Tapi apa boleh buat jika ada tekanan dan ancaman dari berbagai arah. Bagaimana menurut pendapat Anda teman-teman? Sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Jampitsus sudah nongol dan ngebantah semua isu yang beredar. Dia juga ngebantah ada kaitannya sama bisnis kafe di Cipete yang kemarin digeledah. Tapi nasi udah jadi bubur, polisi udah menggeledah, narasi publik udah kebentuk, dan publik udah terlanjur ngasih cap kalau semua penemuan polisi di Cipete dan Sentul itu adalah milik Jampitsus Febri Adriansyah. Sekarang kita wait and see aja. Gimana kelanjutan cerita ini? Apakah Febri Adriansyah akan jadi tersangka atau gimana? Status hukumnya harus jelas, karena itu adalah bentuk pertanggungjawaban atas semua narasi yang beredar luas soal harta yang jumlahnya miliaran itu. Kalau benar itu harta hasil korupsi, masa iya mau didiemin aja? Karena itu, proses hukum ini harus jelas. Jangan sampai hilang ditelan isu-isu yang lain. Karena buat gue, siapapun yang berhasil nangkep pejabat yang beneran korupsi itu harus diapresiasi. Mau itu polisi, atau jaksa, atau KPK, kayak selama kerjanya bener, ya harus diapresiasi. Bener gak? Apel? Pecat dulu, disidang, pelakunya atau terduga pelakunya ini, lalu bersih-bersih. Ini institusi dan yang memimpin ini untuk pemberantasan korupsi, dia melakukan itu. Ada nggak Nurindo hukuman bisa 100 tahun gitu ya? Baik, jangan cuma 10 tahun, enak sekali 100 tahun gitu hukumannya. Baik. Biar orang lihat serius negara ini gitu. Baik, kita nantikan apa proses hukum yang tengah berlanjut, yang tengah diusut oleh Polri. Terima kasih Prof. Kiki, terima kasih Bang Zainur atas perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Jujur saja ya, dari sekian banyak pidato Presiden Prabowo, menurut saya pidato yang satu ini sangat keren dan luar biasa. Nih, coba langsung simak saja cuplikan videonya. Saya minta kita introspeksi, terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini saya lihat ya. Birokrat introspeksi. Kita semua introspeksi.
pejabat-pejabat militer dan polisi, introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini sudah benar dan harus didukung kalau menurut saya. Para pejabat, birokrat, dan aparat penegak hukum harus sering-sering diingatkan, harus selalu diingatkan bahwa baju, sepatu, topi, hingga celana dalamnya semuanya itu dari rakyat. Jadi jangan semena-mena dengan rakyat. Nah, kalau kedepannya nanti misalnya ya ada pejabat ataupun aparat penegak hukum yang arogan, tolong tunjukkan saja video Presiden Prabowo ini. Kita bersyukur prestasi-prestasi yang sudah kita hasilkan dalam waktu yang singkat dengan perlawanan banyak dari kelompok-kelompok, terutama koruptor itu. Kita nggak boleh bilang koruptor itu bajingan, nggak boleh. Oh, nanti ini yang nanti di blow up yang ini Prabowo bajingan. Presiden ngomongnya harus sopan, halus. Benar? Anda mau bicara saya mau saya bicara sopan atau mau bicara saya jujur? Hah? Saya kadang-kadang bersyukur saya ini sudah pensiun. Kadang-kadang saya itu hadapi maling-maling koruptor itu rasanya itu. Tapi harus sesuai prosedur hukum. Ya, kita laksanakan. Kita akan tegakkan hukum. Dan hukum itu untuk semua. Bukan untuk hanya orang kuat saja. Bukan hanya hukum untuk orang kaya saja. Aku berani bertaruh si Febri ini gak bakalan ditangkap. Backingannya kuat bos. Meskipun barang bukti sudah jelas, ada emas 74 kilo, uang ratusan miliar, bakalan ada aja alasannya. Masuk akal gak? Barang bukti sudah ada tapi belum ada tersangka. Gimana ini ceritanya? Lihat aja tadi pas konferensi pers, mukanya itu gak merasa bersalah, malah dengan gagahnya bilang mau berantas koruptor katanya, dan minta dukungan kepada masyarakat. Ya Allah, ternyata dia itu lebih kuat daripada Ferdy Sambo. Lihat aja nanti, ini serius guys. Si Febri itu sering menangani kasus-kasus besar dari mulai MBG, Pertamina, Nadiem. Dan menurut keyakinan saya pasti ada orang besar yang diselamatkan oleh dia, sehingga hari ini dia menuntut balas jasa. Dia punya kartu as orang-orang besar di negeri ini. Dia punya kartu as semuanya. Jangan pura-pura heran, ini Indonesia bosku. Ayo, aku berani bertaruh gak bakalan kena tangkap dia itu. Emang susah jadi rakyat, denger ini. Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Rakyat berkesimpulan saja sampai nggak boleh. Loh, emang selama ini kesimpulan kita ngaruh? Yang ngaruh itu Pak, kesimpulan hakim ngaruh, kesimpulan jaksa ngaruh, kesimpulan penyidik ngaruh. Emang kesimpulan rakyat didengerin atau selama ini ngaruh? Kan enggak. Nih Pak nih, rakyat selama ini berkesimpulan tidak boleh ada korupsi. Nyatanya? Tidak boleh ada korupsi. Nyatanya? Tidak boleh ada tindakan-tindakan melawan hukum. Nyatanya? Siapa yang melakukan? Itu kesimpulan rakyat. Kalau sejak dulu kesimpulan rakyat didengarkan atau berpengaruh, aman, bebas, sentosa, bahagia kita. Pak, kalau dengar berita kayak gini, rakyat itu seperti punya hiburan. Rakyat tuh seneng. Entah polisi nangkap jaksa, entah jaksa nangkap polisi, entah polisi nangkap DPR, entah jaksa nangkap DPR. Seneng rakyat itu. Terbangun kepercayaannya. Mongkok nengati ki mongkok. Tahu mongkok enggak? Seneng, bahagia. Rakyat itu dengar berita kayak gini,
ternyata mereka kerja, bos. Gitu loh. Jadi kesimpulan rakyat, gak usahlah diatur-atur. Ya, udah Bapak kerja aja. Hadapi proses hukum. Pak Polisi, kita dukung Pak. 100%. Laksanakan. Pak Jaksa, kita dukung Pak. Laksanakan. Saling tangkap antar lembaga dalam rangka pembersihan tindak pidana korupsi adalah tindakan yang sangat mulia dan akan didukung sepenuhnya oleh rakyat. Percaya itu. Ya, gak apa-apa, saling tangkap aja. Jos. Saling sisir aja. Saling sadap aja udah. Top. Setuju nggak teman-teman? Komen ya. Siapa ya sebenarnya sosok cepu di balik semua ini? 74 kg emas murni batangan, uang 543 miliar dari 12 lokasi yang berbeda. Logika sederhananya, berangkas-berangkas rahasia itu nggak mungkin mendadak ketahuan kalau nggak ada orang dalam yang bernyanyi. Soalnya ini kan bukan temuan receh, ini big bite. Kasus-kasus yang saling terhubung di balik penggeledahan ini tuh adalah gurita mega korupsi yang sudah berjalan tahunan. Skandal Asabri, Jiwasraya, PLN, sampai Krakatau Steel. Ini mega korupsi kelas paus yang saling mengunci satu sama lain. Ingat kan, gue pernah bilang sama kalian bahwa korupsi itu tidak pernah berjalan sendirian. Pasti melibatkan banyak unsur di dalamnya. Dan pertanyaan yang ada di kepala gue adalah kenapa dokumen dan barang bukti rahasia ini baru dibongkar sekarang? Dan di balik belasan lokasi yang sudah digeledah, tanpa satupun nama tersangka yang dirilis. Jalan siapa yang sebenarnya sedang dijegal? Pembongkaran kasus mega korupsi sedahsyat ini biasanya bukan cuma soal penegakan hukum murni, melainkan tanda dimulainya sebuah babak baru. Siapa sosok yang setelah ini akan naik ke atas dan siapa yang reputasi politik serta bisnisnya sengaja ingin dihilangkan dari peta. Kita sengaja dibuat kayak lagi nontonin catur. Publik disajikan teka-teki, namun bagi mereka yang paham, mereka tahu kalau ini adalah sinyal babak akhir sebuah rezim atau justru serangan pembuka untuk penguasa baru. Ini adalah babak pembersihan menjelang perubahan peta kuasa. Menurut kalian, siapa sosok yang paling gemetar melihat berangkas ini dibuka? Dan apakah setelah ini dramanya selesai? Apakah bangsa bisa benar-benar berubah? Atau cuma ganti nahkoda di kapal bocor yang sama? Atau jangan-jangan ini cuma genderang perangnya aja? Bung Uceng, ini sebenarnya sudah 2 kali 24 jam, yang digeledah sudah 13 lokasi, yang disita uangnya juga sudah ratusan miliar dan 74 kg emas. Apa yang Anda lihat kok sampai sekarang belum ada tersangkanya? Mungkin ada baiknya kita tidak berbicara di ranah hukum pada akhirnya ya. Karena kalau dugaan saya ini terjadi karena ada tarik-menarik kelembagaan pastinya. Kita kalau di media sosial ya, saya kira beredar jauh sangat luas bahwa kepolisian sedang berhadapan-hadapan sebenarnya dengan kejaksaan. Dan di level itu, jadi prosesnya ini menjadi tidak sederhana karena kemudian ada tentu ada kekuatan yang tidak kecil yang mencoba melawan proses itu. Nah, artinya begini, bukan artinya saya menegasikan hukumnya, tapi kalau kita bicara di ranah hukumnya, tentu yang beginian itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan. Kok bisa, sudah begitu banyak tempat, waktu sudah sekian lama, lalu kemudian prosesnya sudah berjalan, kenapa belum ada tindak lanjut yang memadai secara hukum? Nah, yang kedua, kan beredar juga di publik nih bahwa ini bagian dari proses seperti balas membalas dalam tanda kutip. Jadi kayak pertarungan antara dua gajah sebenarnya. Nah, saya mau bilang dua hal dalam konteks pertarungan antar dua gajah ini. Pernyataan mengejutkan datang dari mantan intelijen BIN, Sri Rajasa.
Penggeledahan Jampitsus Febri Ardiansyah dikendalikan geng Solo. Membuat akhirnya peristiwa ini mencuat begitu hebatnya ya. Pertama, sosok Jampitsus yang belakangan ini begitu getol menghantam kasus-kasus korupsi besar. Tapi dibalik itu semua kita lihat kasus Pertamina di situ terkait nama Jokowi. Dan ini sebuah pengakuan yang dilakukan oleh Ahok di persidangan. Ahok mengatakan kalau berani Pak Hakim panggil dong Jokowi. Kita lihat ya bagaimana Pak Jokowi menyelesaikan persoalan Pertamina khususnya Petrol. Alih-alih dibubarkan malah diganti pemain ya kan. Kemudian dialah yang kemudian menjadi otaknya di situ. Makanya sampai hari ini nggak berani orang ngambil Reza Khalid. Dalam beberapa kasus-kasus yang muncul, kemudian kasus Kerry juga, kasus sewa kilang minyak di Merak. Nah, ini kan dia, pada masa dia. Yang dikorbankan satu lagi, Karen Agustiawan yang masuk. Karena Karen tidak mentolerir upaya-upaya itu. Itu satu ya. Kedua, kasus Nadiem. Ya kan? Belum lagi kasus-kasus yang terkait pejabat tinggi Polri. Kasus Aseng, di sana ada Kapolda Kalbar. Kasus Samintan, ada Karyoto di situ. Nah, ini membuat keresahan bagi mereka-mereka yang selama ini kasusnya diangkat oleh Febri dengan begitu gamblangnya. Namun demikian kita melihat bahwa ada perubahan orientasi loyalitas Febri saat ini. Tidak lagi kepada Jokowi, tapi kepada Presiden, kepada Prabowo. Tentunya ada semacam keresahan dari Jokowi melihat sepak terjang Jampitsus. Karena saat loyalitas itu diberikan kepada Jokowi, pada saat Jokowi memerintah di Republik ini, bahwa Febri sebagai algojo dalam hal ini memenuhi pesanan Jokowi dalam rangka melakukan penegakan hukum dalam tanda kutip ya, itu luar biasa. Seperti misalnya dalam kasus Asabri dan Jiwasraya. Itu sangat terlihat sekali. Begitu sadisnya Febri hanya untuk memenuhi kepentingan syahwat politiknya Jokowi dalam rangka merebut Golkar. Karena di situ di Asabri ada Erlangga yang memanfaatkan uang Asabri. Di Jiwasraya ada Bakri yang juga memanfaatkan uangnya Jiwasraya. Nah, siapa Bakri, siapa Erlangga kan kita lihat bahwa dia adalah petinggi Golkar. Nah, semua ini dalam rangka Jokowi merebut Partai Golkar. Ternyata berhasil. Walaupun awalnya ambisinya dia mau jadi ketua Golkar, tapi juga karena rame dia mundur masuk Bahlil. Sekarang loyalitasnya kepada Presiden Prabowo. Tentunya ketika nanti ada pesanan konteks penegakan hukum tanda kutip ya, dia akan melakukan hal seperti itu. Nah, ini kekhawatiran. Kedua, jangan sampai Febri menduduki posisi Jaksa Agung karena Febri sudah dipanggil oleh Presiden dalam konteks ini. Nah, tentunya ini ancaman nih, kerawanan yang harus diamputasi di tengah jalan. Ini penuh dengan kepentingan politik Jokowi dalam rangka suksesi 2029. 2 kali Febri menohok kasus korupsi yang dimana di situ nama Jokowi disebut. Jokowi, ya. Yang pertama soal Pertamina. Iya, satu Nadiem. Yang kedua soal Nadiem. Ya. Informasi yang ya di kalangan orang tertentu ya, betul bahwa Nadiem sempat menyerahkan dana itu ke Jokowi. Jadi siapapun yang menghambat dia akan sikat. Nah, hambatan potensial kali ini adalah Jampitsus. Ya, karena apalagi kalau dia jadi Jaksa Agung gitu loh. Nah, ini juga lebih parah lagi gitu ya. Tidak kemungkinan dia akan juga menyasar ke Jokowi. Apalagi sekarang dia tahu kartunya Jokowi di Asabri dan ini kan dia pelakunya. Maka tidak ada jalan lain dia gunakan polisi yang selama ini begitu loyal terhadap Jokowi. Bagaimana menurut Anda? Apakah pernyataan Sri Rajasa ini hanya analisis politik? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan saya melihat ya, walaupun kemudian ada berita-berita yang mengatakan bahwa jaksa ini adalah jaksa pemberani, dia pernah menangani kasus Jiwasraya, kasus Garuda, Asabri, kemudian Krakatau Steel, dan sebagainya. Buat saya itu langsung hilang di mata saya. Kehebatan-kehebatan. Dan semua orang yang terlibat ya, itu satu, dikeluarkan surat tidak boleh pergi ke luar negeri, ya. Kedua, mereka semua yang memiliki jabatan itu sebaiknya dinonaktifkan, ya. Bahkan kalau perlu diberhentikan sementara. Dan kemudian keluarganya juga tidak boleh meninggalkan republik ini. Lalu kemudian mantan presiden kok malah masih memiliki suatu legitimasi yang begitu kuat, ya. Sampai kemudian perintah-perintahnya itu masih dituruti oleh aparat. Bagaimana kemudian kasus-kasus juga yang terkait dengan dugaan korupsi ya dari berbagai institusi, termasuk juga keluarga Jokowi, tidak pernah ditangani. Dan banyak sekali. Jadi bagaimana negeri ini bisa maju kalau ini terus? Kalau buat saya buka aja semuanya dan nggak ada cerita itu, nggak ada ampun itu kepada siapapun ya. Gimana? Udah lihat berita hari ini? Seru ya? Medsos lagi rame istilah Parcok lawan Parjo. Partai Coklat lawan Partai Hijau. Elit penegak hukum, kita lebih rajin banget silaturahmi. Tapi bukan bawa parsel, melainkan aksi tuntut-tuntutan. Penggeledahan rumah jaksa sampai rumah dinas dijaga ketat sama tentara. Gila, tontonlah gratis yang fokusnya ngalahin film Avengers. Saya sih mikir, korupsi di negara kita ini transformasinya luar biasa. Kalau dulu zaman Orba, korupsinya itu sopan dan satu pintu. Nah, kalau sekarang ugal-ugalan.
sporadis dan saling serang antar institusi. Saling sandra kasus sudah kayak main kartu. Sisi sana buka kasus korupsi timah ratusan triliun atau mafia minyak. Sisi sini langsung keluarin kartu jebakan buat nyerang balik personalnya. Lucunya, saat institusi-institusi ini sibuk untuk kekuatan dan pamer tumpukan dolar atau emas batangan hasil sitaan di media sosial, kita yang di bawah cuma bisa jadi penonton bayaran yang kelaparan. Aja kita ditarik kencang, tapi kalau elit yang megang duit ratusan triliun, tenang, ada wacana pengampunan alias tax amnesty. Konsep dosanya bisa di-reward, bro. Nah, yang paling bikin netizen gemas dan kasat kusut adalah soal tebang pilihnya. Netizen pada nanya, kasus kakap dibongkar sampai perang bintang. Tapi kalau laporan investigasi internasional kayak OCCRP soal Jokowi dan jaringan malah adem ayem aja. Kok kayak nggak tersentuh sama sekali oleh hukum? Apakah ada kotak Pandora yang sengaja dikunci rapat-rapat? Makanya di tengah situasi yang makin amburadul dan saling sandra, kita beri dukungan penuh buat Pak Prabowo. Pak Prabowo, ini waktunya Bapak ambil alih kendali. Rakyat sendiri di belakang Bapak. Gebuk dan tertibkan institusi-institusi nakal yang sudah merasa lebih berkuasa dari presiden ini. Jangan biarkan mereka sibuk selamatin periuk nasi masing-masing sementara hukum jadi mainan. Berantas semua tanpa pandang bulu, termasuk yang selama ini dianggap bintang yang gak tersentuh. Teman-teman, Ana barusan dapat info. Ternyata backingan Febri Jampitsus ini bukan orang sembarangan. Makanya orang yang mau nangkep dia itu benar-benar ketakutan. Karena backingannya luar biasa, orang hebat, orang penting. Backingannya kuat banget, sumpah. Ini backingannya tuh ini nih. Nggak usah takut, selagi ada The Group The Front. Rakatak baut, wow. Rakatak baut, wow. Wes gitu aja. Saya akan lawan. Kalau dengar Pak Prabowo ngomong, baik ngomong tertutup, marahnya marah betul gitu. Kalau terhadap kekayaan negara, kalau ada orang miskin dihinakan, marah betul dia, marah betul gitu. Harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Bukan sekedar retorika politik, perang Prabowo melawan oligarki kini makin nyata setelah Mahfud MD ikut membongkar data yang konkret. Ini sudah berkali-kali dikatakan dari Pak Prabowo. Dulu kalau orang ekspor misalnya emas, ya misal ekspor emas ke luar negeri itu, laporannya di Departemen Perdagangan itu berapa? Cuma 10 ton emas dikirim ke Cina misalnya. Tapi di Cina tertulis menerima impor emas dari Indonesia 30 ton. 3 kali lipat. Ya kan berarti ada yang nyuri ini di sini. Betul. Di proses ekspor. Entah yang main itu bea cukai, entah pajak juga, entah apa ini. Siapa nih yang main kan? Nah, ternyata beda angkanya kata Pak Prabowo. Pak Prabowo tahu ini. Misalnya seperti Singapura menjadi pengekspor timah atau nikel gitu ya. Padahal kita tahu di sana tidak ada. Dan kita, ya kan? Kita kan tahu kita apa. Yang begitu tuh cerdas, dia tahu. Modus laporan palsu ini membuat negara kehilangan potensi triliunan. Bahkan, Singapura bisa mengekspor nikel yang sebetulnya tidak mereka miliki. Inilah alasan Prabowo mengunci ekspor sawit dan batu bara satu pintu lewat BUMN. Komitmennya jelas, sikat semua, termasuk orang dekat. Prabowo bilang, tidak ada urusan. Pokoknya tindak semua koruptor itu, dekat dengan saya atau tidak, tindak. Tantangan besarnya kini ada di tingkat bawah. Sanggupkah aparat mengeksekusi perintah ini tanpa kompromi? Tulis di kolom komentar. Jadi ceritanya ada yang tanya saya, ini menarik. Cap, buka POV mengenai skandal korupsi gila-gilaan ini dong Cap. Masa presiden kayak nggak ada responnya begitu? Nggak ada niat buat biar orang jera atau gimana gitu Cap. Soalnya tiap bulan ada aja kasus korupsi, nominalnya luar biasa. Coba Captain POV, Captain Gema bagaimana? Terima kasih Cap atas waktunya, semoga sehat selalu. Ini menarik. Kata kuncinya adalah soalnya tiap bulan ada aja kasus korupsi dan nominalnya luar biasa. Terus seakan-akan pertanyaannya adalah masa presiden nggak ada responnya? Saya langsung kasih saja penjelasan di video gua Prabowonomics yang gua kasih di 2025. Ini videonya yang ada di YouTube. Di situ The Fishing Game. Bahkan sebelum semua kehebohan-kehebohan ini terjadi di 2025 akhir ya, di kuartal 3, gue udah sampein bahwa Pak Prabowo sedang mancing ikan, memancing semua koruptor keluar. Jadi, sedikit gambaran buat kalian. Tidak akan mungkin koruptor tertangkap semua, bahkan kepala BKN, teman baiknya saja ketangkap.
Bahkan lagi ribut antara institusi. Dua institusi besar, Polri dan Jaksa, saling beradu buka-bukaan yang orang bilang adu mekanik. Tidak mungkin itu semua terjadi kalau Pak Presiden tidak melakukan perintah besar-besaran untuk membongkar segala mega korupsi di Indonesia. Sepanjang sejarah baru dalam pemerintahan Pak Prabowo, korupsi itu benar-benar ditelanjangi satu persatu, dan Anda akan lihat pembongkaran korupsi yang lebih masif hingga tahun depan. Jadi bukan Pak Presiden itu diam dan tidak melakukan apa-apa, justru Anda bisa lihat semua berita korupsi ini karena Pak Prabowo dengan tegas dan keras membongkar semua korupsi. Itu yang harus kita apresiasi. Jadi kita dukung terus Pak Presiden untuk memperbaiki negara ini, dan tentunya butuh waktu. Kita doakan agar beliau sehat dan bisa membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Juga jajaran aparat hukum, TNI, Polri dan semuanya ikut mendukung menjadikan Indonesia lebih baik. Tuhan memberkati. Begini klarifikasi Jampitsus soal ditemukan uang 476 miliar di rumahnya. Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang telah diberitakan di medsos. Yang pertama blackout. Saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampitsus dengan blackout. Paham? Paham. Menurutku sih ini normatif dan justru sulit dibongkar kalau sudah serapi ini. Pertama, dia membantah punya bisnis kafe di Cipete. Kedua, rumah di Sentul itu diakui miliknya. Lalu bagaimana soal emas 74 kg dan jutaan dolar di berangkas rumahnya? Pantes rupiah melemah karena koruptor beli dolar buat nyimpen hasil korupsinya. Dia bilang harta tersebut adalah pokoknya milik orang lain. Ada kegiatannya dan menolak menjelaskan detailnya untuk saat ini. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya, ada kegiatannya, bisa nanti dicek. Tentunya ini tidak akan dijelaskan saat ini. 3. Soal harta kekayaan di LHKPN cuma 18 miliar. Sedangkan rumah di Sentul itu meskipun sudah lama tapi belum masuk laporan LHKPN 2025. Jadi rumahnya ada berapa ya kok sampai 13 lokasi? Pertanyaannya, orang gila mana yang nitip uang hampir 500 miliar di dinding rumah seorang kejaksaan agung? Ini video tahun 2025, cara mainnya adalah merasa kaget dan memainkan teknis pembuktian. Kami juga kaget, Pak Suding, anak buah kami mau pingsan menemukan uang sebanyak itu tergeletak di lantai. Kami tidak ada yang ditutupi, cuma ini faktor teknis pembuktian. Menurut kalian siapa ya yang suka kaget dan meminta pembuktian? Follow dulu, nanti kita bongkar lagi ceritanya. Presiden Prabowo lagi menabuh genderang perang melawan mafia energi dan sumber daya alam. Tapi di saat yang sama, kok tiba-tiba ada yang sibuk jualan narasi reformasi jilid 2? Ada yang terasa janggal nggak sih? Kira-kira gerakan ini benar-benar untuk rakyat? Atau ada kepentingan lain yang sedang bermain? Yuk kita bahas! Coba lihat faktanya guys. Pak Prabowo berani masuk ke wilayah yang selama ini jarang banget disentuh, oligarki dan mafia energi. Pemerintah membongkar dugaan mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina yang menyeret Riza Cali CS dengan potensi kerugian negara mencapai 285 triliun rupiah. Gak cuma itu, lewat Satgas Penertiban Kawasan Hutan, pemerintah juga berhasil menyelamatkan lebih dari 41,5 triliun rupiah uang negara. Belum lagi jutaan hektar kawasan hutan yang berhasil diambil kembali dari penguasaan ilegal. Nilai asetnya ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah. Sekarang juga ada aturan baru PP Tata Kelola Ekspor SDA yang membuat mafia CPO dan batubara nggak bisa main-main lagi. Gampangnya begini, negara ini kayak ember yang terus diisi dari pajak rakyat dan kekayaan alam kita. Tapi kalau di bawah ember itu ada lubang gede, sebanyak apapun yang masuk, airnya bakal terus bocor. Nah, sekarang lubang-lubang itu mulai ditutup satu persatu. Jadi kalau ada yang mulai gelisah, mulai panik, atau mulai ribut, ya wajar juga sih, karena ruang geraknya nggak selonggar dulu lagi. Di saat ruang gerak para pemain lama makin sempit, tiba-tiba muncul gerakan dengan slogan besar, Reformasi Jilid 2. Katanya digerakkan oleh akademisi, katanya oleh mahasiswa, katanya oleh aktivis pro-demokrasi, katanya demi rakyat. Tapi pertanyaannya, kepentingan siapa yang sebenarnya sedang dibawa? Apakah ini murni kritik yang lahir dari idealisme dan kegelisahan publik? Atau justru serangan balasan dari pihak-pihak yang merasa terganggu karena sumber keuntungan mereka mulai diputus?
serius. Apalagi sekarang pemerintah juga memperketat tata kelola ekspor komoditas strategis seperti sawit dan batu bara. Kalau ruang bermain makin sempit, kira-kira ada yang panik nggak? Karena gini guys, kalau ada kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari sebuah celah, lalu celah itu ditutup, jangan heran kalau bakal ada perlawanan. Dan perlawanan itu nggak selalu datang lewat gugatan hukum, nggak selalu juga lewat lobby-lobby di belakang layar. Kadang datang lewat narasi, kadang lewat opini yang terus diulang, kadang lewat isu yang sengaja digoreng, dan kadang muncul dalam bentuk kegaduhan politik. Yang pasti, rakyat sekarang jauh lebih cerdas. Tidak mudah lagi digiring hanya dengan slogan, jargon, atau klaim yang mengatasnamakan rakyat. Menurut kalian, reformasi jilid 2 ini murni kritik yang lahir dari kegelisahan publik atau ada kepentingan lain yang sedang bermain di belakang layar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.